Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Ada sebuah komentar di grup Facebook. Komentar dari akun yang bernama Abdullah Baib. Ketika masuk ke profilnya, tertulis di sana bahwa dia itu adalah mantan santri ya. Mantan santri dan sekarang masih aktif di Pondok Pesantren Salaf Al-Amin serta Pondok Pesantren Langitan di Jawa Timur. Di profilnya pun profil NU, ada foto Mbah Hashim dan lain sebagainya. Kemudian otomatis dia mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah Nahdiyah. Jadi dia orang NU. Tetapi di dalam komentar di dalam grup debat Facebook, dia mengatakan bahwa Mbah Hashim Asy'ari itu pernah mengemis kepada Belanda agar NU bisa diakui sebagai organisasi resmi pada tahun 1926. Karena tanpa ada pengakuan resmi dari Belanda, maka NU menjadi ormas ilegal. Bisa ya, dia sampai ke situ gitu. Kalau dia ngakunya NU, pastinya dia tidak akan berpikir sampai keras itu. Ya pasti harus mencari pembelaan. Dan ternyata ketika masuk ke dalam profil dan pada postingan-postingan dia, ternyata dia adalah muhibbin tulen. Muhibbin yang sudah sangat akut. Sekarang banyak sekali orang-orang yang mau sebagai Jamiah Nahdlatul Ulama, tetapi dia mengotori organisasinya sendiri. Dan kalau saya bilang, dia adalah pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Sebetulnya doktrin-doktrin semacam itu sudah dicekoki oleh kaum Balwi kepada para budaknya. Ya, karena yang mengakui Habib itu sebagai Rasul ya rata-rata dari kaum Nahdiyah, dari Muhammadiyah dan lain-lain itu tidak. Sehingga orang yang mengaku sebagai pejuang Nahdlatul Ulama ketika sudah dekat dengan Habib, maka dia akan menjadi pengkhianat. Bahkan saya sendiri ya baru dengar bahwa Mbah Hashim Asy'ari itu kok sampai mengemis, batunya kasar sekali, sampai mengemis kepada pemerintah Belanda. Padahal kita tahu bahwa dulu para kiai-kiai di Nusantara ini ditawari untuk menjadi mufti. Rata-rata tidak mau. Dari Tembuireng tidak mau. Dari Berjan tidak mau. Banyak sekali yang ditawari, tetapi rata-rata tidak mau. Bahkan ketika para ulama, para kiai ini ditawari menjadi mufti dan tidak mau, beliau akan dihabisi, ditembak, dibunuh. Tetapi karena dari Balwi, Habib Usman bin Yahya itu orangnya licik, orangnya memang butuh atau tidak hormat, butuh pengakuan, sehingga siap untuk menjadi mufti Batavia. Beda dengan para pejuang, mereka akan mempertahankan negeri ini. Bahkan mufti Batavia ini, si Habib Usman bin Yahya itu menuduh, memfitnah bahwa ulama-ulama thariqah, para kaum sufi itu adalah ajaran sesat. Berarti Habib Lutfi bin Yahya itu sesat ya, kalau ketemu datuknya. Nah, doktrin semacam ini doktrin yang sudah kelewat batas. Kok bisa-bisanya seorang yang mengaku sebagai pejuang NU, yang menghidupi NU, yaitu menghina bahwa Mbah Hashim Asy'ari itu sampai mengemis gitu. Apa dia lupa bahwa satu habaib yang bangsat sekalipun itu lebih mulia daripada 70 ulama kiai alim. Bahkan kaki Habib yang maksiat itu pun lebih mulia daripada 70 kepalanya kiai
yang alim. Berarti dia, si Abdullah Thayyib ini, dengan rekan-rekan budak-budaknya, ya, dikumpulin sebanyak 70 orang, walaupun mereka itu adalah orang-orang yang alim, tetapi mereka lebih hina, ya, lebih hina dari satu kaki Habib. Atau memang Allah itu menciptakan mereka, para budak-budak ini, untuk meramaikan jagat raya? Ya, walaupun mereka alim, walaupun mereka luar biasa, tetapi ketika mereka bergaul dengan habaib, otomatis ininya tidak dipakai, ilmunya sudah tidak dipakai, akalnya sudah tidak dipakai, ya, dan bahkan nalurinya pun tidak dipakai. Ketika mereka diinjak-injak oleh para imigran yang selalu menjual agama, yang selalu mengaburkan sejarah, memblokkan sejarah, menipu umat, mereka sini tidak jalan, tidak bisa berpikir logis. Kalau mereka menuduh bahwa Mbah Hashim itu mengemis, ini adalah perkataan yang naudzubillah. Kalau dia memang aktivis NU, seharusnya sudah dihajar orang seperti ini. Sebisanya menuduh Mbah Hashim Asy'ari mengemis kepada pemerintah Belanda supaya NU itu diakui. Para Habib pasti mengatakan bahwa NU itu sebelum dibentuk, mereka sowan ke Habib Ali Quintang. Ada lagi versi yang lain dari Habib Lutfi, katanya Mbah Hashim itu, Mbah Wahab dan lain sebagainya, Mbah Khalil Bangkalan, itu diperintah sebagai inisiatornya adalah Habib Hashim, yang tak siapa wujudnya, entah di mana peninggalannya, entah di mana pesantrennya, entah siapa mantan santrinya, tidak ada. Tapi sininya orang-orang yang sudah menjadi budak akut itu tidak bisa berpikir logis, tidak bisa sampai ke situ. Ini kan berbahaya. Ya, insya Allah. Saya sih berharap kalau Maktab Daimi itu adalah mendata para imigran Yaman dari masing-masing farmnya, jadi bagian dari keluarga Balwi, sah menjadi keluarga Balwi, itu dikasih Maktab Daimi, kitab buku induk. Tetapi semoga ini ya para budak-budak, para muhibbin-muhibbinnya itu pun dikasih biar jelas gitu, dikasih Maktab Daimi versi muhibbin, versi budak gitu. Itu biar jelas gitu. Jadi tidak ada orang mengaku sebagai Jamiah Nahdlatul Ulama, tapi di satu sisi menghujat organisasi sendiri, membuat fitnah dan sebagainya. Ya, jadi NU tidak butuh orang-orang seperti itu, tidak butuh para pengkhianat, tidak butuh para budak-budak yang sini itu tidak dipakai, walaupun salin apapun. Percuma alim 70 kilo yang alim ketika menjadi budak karena tidak ada apa-apanya, ya, dan tidak lebih mulia daripada kaki habaib yang bangsat. Ya, kalau di sekitar kalian ada orang-orang semacam itu mengaku NU tapi menghina organisasi, membuat fitnah dan sebagainya, samperin, tampol mulutnya. Oke? Tapi yang jelas kita harus tetap menjaga negeri ini, karena kalau bukan kita siapa lagi? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.